Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar dari halaman 92 sampai 99. Disimak baik-baik ya. Tentang perbedaan antara ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Simak materi berikut ini ya. Pertama adalah ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikiran dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Ciri-ciri ringkasan yang pertama adalah inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan, jadi tetap mengikuti paragraf yang ada. 2. Kerangka dasar masih tampak jelas. Nah, ini yang dimaksud tidak mengubah paragraf yang telah disajikan. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Yang keempat, tujuan untuk memangkas gagasan atau meringkas gagasan. Yang kedua adalah rangkuman. Rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang pendek. Suatu rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Ciri-ciri rangkuman. Yang pertama, isi bacaan akan dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Jadi, rangkuman itu lebih mudah dan lebih simpel. Kedua, waktu yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan juga jauh lebih singkat. Artinya, bacaan tersebut lebih pendek daripada bacaan aslinya. Yang ketiga, membuat atau membantu keperluan yang sifatnya itu praktis, misalnya untuk mendapat informasi dengan atau secara cepat. Jadi, rangkuman itu biasanya ada di akhir buku ya, kita pernah melihatnya. Yang keempat yaitu menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara garis besar dari isi bacaan. Yang ketiga adalah ikhtisar. Pada dasarnya sama dengan ringkasan, dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Jadi, intinya sama ya dengan ringkasan. Perbedaannya, nah ini perbedaan ikhtisar, tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pada pembuat ikhtisar. Untuk mengambil inti ikhtisar, bebas mengambil kata-kata, asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Nah, di ikhtisar tidak menghiraukan gagasan, urutan gagasan, tapi tetap tidak boleh keluar dari inti bacaan. Ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti. Pada halaman 96 tentang implementasi sila kelima. Berikut beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian di halaman 97 tentang contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Yang pertama di lingkungan keluarga. Kedua, di lingkungan sekolah.
Contoh-contohnya seperti di gambar ya. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Anak-anak bisa melihat di halaman 97 sampai dengan halaman 98 ya. Dan dibaca juga contoh-contohnya. Untuk pelajaran tematiknya, kita nggak ada tugas ya. Demikian pelajaran hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.